Assalamualaikum kita jumpa lagi dalam video mengenai teori. Di dalam video ini kita akan membahas mengenai algoritma Fuchs. Algoritma Fuchs seperti halnya connectivity algoritma, di mana connectivity algoritma sama dengan Fuchs algoritma adalah untuk mengetahui apakah suatu graf itu terhubung atau tidak terhubung. Ada kelebihan yang dimiliki Fuchs algoritma dibanding dengan connectivity algoritma, di mana kalau di dalam connectivity algoritma kita hanya mengetahui apakah graf itu terhubung atau tidak terhubung, sedangkan di dalam Fuchs algoritma kita bisa mengetahui bahwa suatu graf itu terhubung atau tidak terhubung dan jumlah komponen yang ada pada graf tersebut kita bisa ketahui. Ini ada Fuchs algoritma yang terdiri daripada 3 langkah. Langkah ke-0 adalah siapkan metrik adjasensi atau sama dengan A, lalu tentukan nilai I, ini menyatakan baris, I-nya itu mulai dari 1, dan C ini menyatakan komponen sebenarnya mulai dari 0. Lalu cari AIJ untuk langkah 1, cari AIJ yang sama dengan 0 untuk I yang lebih kecil daripada J. Jumlahkan baris J ke baris I, kolom J ke kolom I, di mana penjumlahannya dilakukan dengan operasi OR. Hapus J, kalau J di atas tak ada, kerjakan 2, dalam hal lain ulangi 1. Untuk langkah 2, C sama dengan C plus 1, cari K yang lebih besar daripada I, di mana baris K belum dihapus. Bila tidak ada, berhenti, dan jumlah komponen adalah C. Dalam hal lain, masukkan I sama dengan K, lanjutkan langkah 1. Oke, kita mulai saja dengan problem. Oke, kita mulai dari contoh graf sederhana di sini, ya. Di sini ada graf dengan 4 vertex atau 4 simpul yang tidak terhubung, di mana komponennya ini adalah 2. Ya. Kita akan telusuri Fuchs algoritma ini, ya. Mulai dari yang pertama adalah langkah 0 adalah menyiapkan metrik A, di mana metrik A itu adalah metrik adjasensi, yaitu berbentuk seperti ini, ya. Jadi di sini P1 terhubung dengan P2, maka dia ada nilai 1. Di sini ada bilangan 0 dan 1 di dalam metrik adjasensi ini. 0 ini menunjukkan bahwa tidak ada edge, ya, yang menghubungi kedua vertex, ya. Ya, jadi supaya jelasnya di sini sudah saya buat, ya. Jadi baris-baris ini menunjukkan P1, P2, P3, P4, dan kolomnya juga saya labelkan dengan P1, P2, P3, dan P4, ya. Untuk P1 dan P1 karena tidak ada loop, maka kita nyatakan dengan 0. Jadi tidak ada edge yang menghubungkan antara P1 dan P1. Untuk P1 dan P2 karena ada edge yang menghubungkan, maka ini kita nyatakan dengan 1. Ya, P3, P4 adalah 0 karena tidak terhubung. Begitu juga P2, P1 karena P2, P1 terhubung, maka di sini dinyatakan dengan 1. Dan yang lainnya adalah 0. Begitu selanjutnya yang lain. Ya. Di sini kita tentukan I sama dengan 1. Oh, ini adalah baris, ya, baris 1 dari baris utama. Dan C sama dengan 0. Nah, mulai di sini kita mulai menggunakan simpul 1 untuk masuk ke dalam satu komponen. Ya, jadi komponen ini. Sesuai dengan algoritma Fuchs, ya. Untuk langkah pertama, maka kita cari AIJ yang tidak sama dengan 0 untuk I lebih kecil daripada J. Ya. Jadi karena I-nya 1, maka J-nya bisa 2, 3, atau 4, ya. Sampai 4 karena ada 4 vertex. Ya. Jadi kita cari untuk I1, untuk I1, 12, 13, 14, apakah yang ada komponennya yang tidak sama dengan 0, yaitu A12. Yang A12 adalah tidak sama dengan 0, maka A12, maka simpul 2 ini masuk ke dalam komponen. Ya. Nah, sesuai dengan algoritmanya, maka jumlahkan baris kedua, baris ke-1, ya. Jadi baris kedua ini dijumlahkan ke baris ke-1. Penjumlahan dengan menggunakan OR.
Jadi 1 tambah 0 adalah 1. 0 tambah 1 adalah 1. Ini sama, tidak berubah, 0. Hasilnya adalah seperti ini. Lalu jumlahkan kolom 2 ke kolom 1. Kolom 2 ke kolom 1. 1 tambah 1, karena penjumlahan dengan menggunakan OR, maka 1 tambah 1 adalah 1. Ya. 0 tambah 1 adalah 1. Dan yang ini sama. Ya. Jadi terlihat di sini kebetulan tidak berubah. Lalu hapus C. Jadi C ini kita hapus baris dan kolom 2. Kolom 2 dan baris 2 kita hapus. Hasilnya seperti ini. Metriknya. Ya. Jadi metrik ini, ya, kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini. Jadi di mana P1 dan P2 itu bergabung menjadi satu simpul atau satu pertek, ya. Jadi satu pertek baru yang merupakan penggabungan daripada P1 dan P2, dan di sini ada looping yang hasil daripada each yang ini. Each yang menghubungkan P1 dan P2 di sini menjadi looping. Ya. Jadi selanjutnya kita cari J yang lain. Apakah masih ada yang 0, ya? Tadi kan ini udah 1 2. Lalu kita cek 1 3 dan 1 4. Kebetulan 1 3 dan 1 4 adalah 0 0. Jadi sudah tidak ada J lagi. Kalau J di atas tak ada, maka kerjakan 2 kalau kita lihat algoritmanya. J di atas tidak ada, maka kerjakan langkah yang kedua. Ya, langkah kedua adalah menentukan nilai C yang tadinya bernilai 0 itu ditambah 1 menjadi nilai C yang baru adalah 1. Ya. Selanjutnya di dalam langkah kedua itu cari K yang lebih besar daripada I, di mana K adalah baris yang belum dihapus, ya. Baris yang belum dihapus. Dan jadi dalam hal ini kita mendapatkan K itu adalah 3. 3 adalah baris yang belum dihapus. Jadi kalau kita lihat di slide sebelumnya, ini, ya, 3 dan 4 ini belum dihapus, ya. Di baris ketiga dan baris keempat itu belum dihapus. Berarti nilai K-nya bisa kita ambil 3 atau 4. Jadi mulai saja dari K sama dengan 3. Ya. Jadi kita tentukan K sama dengan 3. Lalu tentukan nilai I yang baru adalah 3. Ya, ini adalah nilai I yang baru. Nah, itu ada 3. Jadi di sini simpul 3 masuk ke dalam satu komponen. Ya. Lalu langkah selanjutnya adalah lanjutkan langkah 1. Ya. Lanjutkan langkah 1, yaitu kita cari untuk I sama dengan 3, maka kita cari J yang lebih besar daripada 3. Ya, tidak lain hanya AA34. Kebetulan A34 kalau kita lihat di sini, A34 itu adalah 1, tidak sama dengan 0, ya, nilainya. Maka A34 tidak sama dengan 0, maka simpul 4 masuk ke dalam komponen. Jumlahkan baris 4 ke 3 dan kolom 4 ke 3, hapus J, hasilnya adalah seperti ini. Ya. Nah, ini kalau digambarkan bentuk, sebentar, ini sepertinya ada yang ya, coba baris 4 ke baris 3. Jumlahkan baris 4 ke baris 3. Kolom 4 ke kolom 3. Jadi tidak berubah. Hapus baris ini. Oh, ini harusnya 1 nih, ya. Ya, jadi ini harusnya 1, ya. Oke, kita betulkan saja. Ini harusnya 1 nilainya. Oke. Ya, 1, ya. Ya, jadi karena di sini J sudah tidak ada lagi, maka kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Dimana langkah kedua adalah membuat C yang baru, ya, 1 tambah 1 menjadi 2. Nah, di sini untuk C sama dengan 2, sudah tidak ada baris K lagi yang belum dihapus, ya.
tidak ada baris K yang lebih besar daripada I, dan I sama dengan 3 yang belum dihapus. Karena kita harusnya yang lebih besar daripada 3. Ya, karena yang lebih besar daripada 3 sudah tidak ada lagi. Ya, maka di sini berhenti dan jumlah komponen adalah sama dengan C, yaitu nilainya 2. Dan bentuk akhir daripada graf ini adalah seperti ini. Terdiri dari 2 komponen. Bagaimana? Paham? Ya, jadi kalau masih agak kurang, kita coba lagi dengan contoh yang lainnya. Oke. Ini ada contoh graf lainnya di mana ada simpul di sini. Ya. Ya. Jadi karena di sini ada simpul, maka P1 dengan P1 terhubung dengan suatu H, maka di sini ada nilai 1. Ya. Jadi P1 terhubung dengan P1 dan P2. P2 terhubung dengan P1 dan P3. Ya. P3 terhubung dengan P2 dan seterusnya. Ini 0 semua karena ini adalah isolated, vertex isolated. Lalu tentukan nilai I sama dengan 1 dan C sama dengan 1, sama dengan 0. Lalu simpul 1 masuk ke dalam komponen, ya, simpul 1 masuk ke dalam komponen. Lalu kita tentukan mana yang tidak sama dengan 0, yang lebih besar daripada 1, yaitu A12. A12 tidak sama dengan 0, maka simpul 2 masuk ke dalam komponen. Jumlahkan baris 2 ke baris 1, kolom kedua ke kolom 1, lalu hapus C. Ini adalah nilainya, ya. Nah, lalu kita tentukan lagi apakah masih ada J yang lainnya. Ya, ternyata ada. Ini kan J-nya 2, sekarang J-nya 3. Ya, untuk I sama dengan 1, J-nya 3 ini masih tidak sama dengan 0. Maka kalau tidak sama dengan 0, oh ya, tunggu dulu. Di sini simpul 1 masuk komponen, simpul 2 masuk komponen, maka gambarnya P1 dan P2 ini disatukan, ya, digabung. Sehingga bentuknya menjadi kira-kira seperti ini. Ya, selanjutnya kita masuk ke langkah pertama, yaitu A13, karena A13 tidak sama dengan 0. Nah, di sini simpul 3 masuk ke dalam komponen. Ya, simpul 3 masuk ke dalam komponen. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Lalu kita lakukan jumlah baris ketiga ke baris 1 dan kolom ketiga ke kolom 1, lalu dihapus, ya. Terlihat bentuk akhir daripada matriknya seperti ini, ya, kumpul di sini, yaitu seperti ini, bentuk ini, ya. Karena sudah tidak ada K lagi, maka kita ke langkah 2, tentukan nilai C yang baru, mana C yang barunya jadi nilainya yang tadinya 0 menjadi 1, ya. Baris K sama dengan 4 belum dihapus, baris K sama dengan 4 belum dihapus, ya, ini belum. Untuk ya, baris 4 belum dihapus. Lalu tentukan nilai I sama dengan K sama dengan 4, ya. Lanjutkan langkah 1, di mana tidak ada A4J yang sama dengan 0, yang tidak sama dengan 0. Tidak ada D, maka kerjakan langkah yang kedua. Yang kedua adalah C sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Tidak ada K yang lebih besar daripada I, ya. Di sini I sama dengan 4, maka berhenti, dan jumlah komponen C sama dengan 2. Jadi komponennya seperti ini, terdiri daripada 2 komponen. Bagaimana? Paham? Semoga paham.